يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa ini? Linfangioma. Umur cucu saya 1 tahun. Dokter menyarankan untuk operasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada alternatif lain selain operasi? Tadi saya katakan bahwasanya penyakit di dalam kamus penyehat zaman dahulu, penyakit klasik itu dibagi menjadi 4 tadi. Kata Imam Ibnul Qayyim, penyebab penyakit ada 2, dari dalam dan dari luar. Dari luar meliputi hawa udara dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya nanti ada kaidah. Kalau sudah masuk bagaimana cara mengeluarkannya? Kata Ibnu Qayyim namanya istifrogul mawadatul fasad. Mengosongkan materi-materi yang rusak. Bagaimana caranya? Ada 10 perkara. Itu nanti saya bahas di keranggan. Nah, penyakit yang jadi beda pengobat, maka beda pula tata caranya. Pengobat timur beda dengan pengobat barat. Masing-masing memiliki nama. Pengobat timur itu Ibnu Qayyim itu membagi penyakit itu ada 2, angin dalam dan angin luar. Jadi penyakit itu Ibnu Qayyim dalam Tibun Nawawi pun menyebutkan karena angin. Karena angin, rih. Angin. Loh, orang Jawa pun begitu, angin. Orang sakit jantung serangan jantung aja disebut angin duduk. Ya kan? Ada orang kena serangan jantung. Kalau kata dokter, oh ini jantung koroner, serangan jantung ini. Kalau orang Jawa, oh itu mah angin duduk namanya. Ini udah dibilang jantung koroner, sangar banget kan? Ini orang tua cuman bilang, itu angin yang duduk. Kalau suruh berdiri ya sudah. Gampang kan? Jadi beda. Jadi saya jangan ditanya jantung koronernya, saya ditanyanya jantung duduknya gitu loh. Angin duduknya. Karena saya belajarnya anginnya. Ibnu Qayyim penyakit itu ada 2, angin dalam, angin luar. Ini angin apa? Itu. Ini angin apa? Penyakit itu ada 2, angin dalam, angin luar. Stroke, nanti dipikir, stroke itu ada kalanya angin lembab, ada kalanya angin panas yang memecahkan pembuluh darah, banyak hal. Ya. Kalau ada benjolan itu namanya balgham, ada timbunan reak atau dahak. Maka obatnya adalah dikosongkan. Itu caranya begitu. Jadi beda nama, sebenarnya bukan beda nama, beda metode. Kalau orang dulu itu begitu, orang dulu itu nggak ada yang memberikan nama-nama yang keren seperti ini, limfangioma itu nggak ada. Orang anak saya dikasih nama Gajah Mada, Pati loh, namanya Gajah. Antum tega ngasih nama anak gajah? Hari ini nggak tega. Orang dulu tega, namanya Gajah, Lembu Sora, Kebo Anabrang, ya Maesasura, namanya binatang semua. Turonggo, kan jaran kuda itu. Turonggo Desti itu kuda itu dulu. Jadi orang dulu begitu. Makanya ketika sakit dia nggak mau ngasih nama yang keren, yang sangar-sangar, enggak. Kasih nama mesti angin paling. Ketika Ibnu Qayyim menceritakan ketika ada orang yang sakit dari pinggang sampai ke kaki, kakinya mengecil, nyeri, nggak bisa digerakkan, bahkan mengecil. Semakin lama semakin kecil. Itu disebut angin lembab yang terkena angin kering. Angin lembab yang ada di dalam kemudian terkena angin kering yang ada dari luar. Nah, itu bahasanya begitu. Nah, ini biasanya yang dimaksud dengan ini adalah dikarenakan balgham atau reak. Ya, akan tetapi semua pengobat itu punya metode pemeriksaannya itu sendiri. Ketika periksanya ke dokter, maka berobatnya ke dokter. Kenapa? Alimah human alimah wa jahilu man jahilah. Yang diberitahu ya tahu. Itu pemberitahuan itu dari diagnosanya sampai ke obatnya. Jadi siapa yang meriksa ini? Yang meriksa yang tanggung jawab memberikan obat. Itu begitu harusnya. Yang meriksa itu yang bertanggung jawab memberikan obat. Meskipun ini harusnya balgham. Kalau balgham itu biasanya penggunaannya penguatan limpa itu biasanya sekitar rimpang-rimpangan kayak kunyit, temu putih, kunir putih gitu ya. Akan tetapi dipaskan dulu. Coba nanti minta periksa sama Pak Ajat, beliau ahli itu.
Shinsei, saya sering, nah ini baru Shinsei ini. Tapi Shinsei-nya Shinsei Jepang ini. Shinsei ini, harusnya SHE. Tuh kok Shinsei sih, kenapa? Ya karena dulu saya ngambil biar dapat gelar Shinsei. Ya, teman-teman Cina semua, hanya 2 orang yang pribumi. Tapi Cina juga nggak semua lulus. Waktu itu ujian negara pertama tahun 2011 itu yang lulus cuma 8 orang. Yang pribumi 2, yang 6 Cina, sisanya nggak pada lulus. Shinsei, saya sering merasa sakit kepala dan kadang sampai sesak nafas. Pas cek ke dokter, kata dokter kolesterolnya tinggi. Bagaimana? Nah, saya menghukuminya bukan kolesterolnya, gitu maksudnya loh. Tetapi yang dihukumi adalah merasa sakit kepala dan kadang sampai sesak nafas. Sakit kepala banyak hal disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali masalah. Ada orang yang belum makan lapar, sakit kepala. Ada orang yang mah, gangguan lambung maksudnya. Maksud saya bukan mah kata dokter, tapi gangguan lambung, sakit kepala. Bisa? Kekenyangan. Sakit kepala bisa? Bisa. Sakit kepala itu banyak hal. Nah, ini sakit kepala karena timbunan lembab namanya. Karena timbunan lembab, maka obatnya dikeringkan. Obatnya dikeringkan. Banyak obat yang digunakan untuk mengeringkan. 1 pengering dingin, 2 pengering panas. Ini cocoknya pengering panas. Karena itu cairan. Karena juga nafasnya juga sesak. Apa pengering panas? Di antaranya jahe. Itu kaidahnya demikian. 1 ibu jari jahe, ini caranya demikian. Karena dia lembab, maka kata Imam Al-Qayyim, penyakit itu obat itu lawannya penyakit. Kalau sakitnya panas, obatnya dingin. Sakitnya dingin, obatnya panas. Sakitnya lembab, obatnya kering. Ini namanya lembab. Maka obatnya dikeringkan. Obat yang pengering itu diantaranya yang rasanya pedas. Rasanya pedas itu mengeringkan. Ya, pedas itu mengeringkan. Kalau panas mendinginkan. Jahe digunakan untuk mengobati ini bukan dikarenakan panasnya, tapi dikarenakan pedasnya. Kalau enggak temulawak juga bisa. Kenapa? Temulawak juga pedas. Bunga melati juga bisa. Kenapa? Bunga melati pedas. Ya, bunga cempaka bisa karena dia pedas. Daun mint bisa karena dia pedas. Sesuatu yang pedas bisa digunakan untuk mengeringkan lembab. Habatus sauda bisa karena dia pedas. Karena pedas itu mengeringkan lembab. Cabai bisa, tapi kalau kebanyakan perutnya panas. Ah, gitu maksudnya. Tapi bisa, pedas. Mengeringkan lembab. Maka dalam penelitian pun demikian, kurkuminnya temulawak bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol. Maksudnya adalah pedasnya. Karena temulawak sifatnya dingin, rasanya pedas. Boleh temulawak diparut, diseduh, diminum. Boleh jahe 1 jari dikeprek, diseduh, kasih madu kemudian diminum. Boleh. Jadi kalau yang pedas kan berarti saya tidak harus atau habatus sauda 1 sendok teh dikunyah kemudian diminum. Boleh. Ya kan? Ada yang bilang dikarenakan temulawak memiliki seratnya yang tinggi sehingga dia mengikat lemak kemudian menurunkan ke bawah. Iya, tapi yang di atas yang sakit kepalanya, pengeringan lembabnya dikarenakan pedasnya, itu kaidah. Ya, assalamualaikum, Abu. Ada 2 emosi Anda yang saling berlawanan. Oh, ini berlawanan nih. Di saat khawatir, cemas, saya jadi kalem, nggak marah. Ya cemas, iya ya, cemas kan nggak marah, kalem ya. Tapi saat sehat, kok emosian terus ya? Ya nggak sehat namanya. Emosian kok sehat, gimana sih? Kalau marah saya sehat, ya enggak. Tapi marah itu memang punya power, punya tenaga. Masa marah nggak punya tenaga sambil tiduran saya marah? Ya nggak mungkin lah. Marah itu mesti, iya kan? Ah, itu namanya sakit, bukan sehat. Saya kalau sehat kok emosian, itu enggak, itu berlebihan namanya, terlalu panas. Kalau itu duduk, kalau enggak wudu, kalau enggak minum. Ya. Karena ta'awud, wudu itu menyejukkan. Kalau berdiri masih marah, duduk. Kalau pengen lebih kalem lagi, ya minum brotowali karena dia dingin. Dingin itu bisa menurunkan panasnya. Menurunkan panasnya, bukan menurunkan marahnya. Kalau marah ya harus sabar tetap. Ya kan? Tapi paling tidak kalau dikasih brotowali itu tenang, diam ya, karena dia obat penenang. Tidurnya pun lelap, gitu ya. Kalau nggak ada ya daun pepaya lah. Sini saya mau tanya, obat untuk kesemutan itu apa?
kesemutan itu dikarenakan peredaran darah. Bisa dikarenakan adanya sumbatan sehingga darah tidak mengalir. Maka semua obat pelancar adalah yang sifatnya hangat, tonik. Madu, jahe, kencur dikunyah, ya, seujung jari kelingking. Bagaimana kalau dari luar? Sama aja kan, dari luar pun jahe diparuh dibalurkan, lengkuas diparuh dibalurkan, kencur diparuh dibalurkan, kan yang panas juga. Karena pelancar itu yang panas biasanya. Assalamualaikum. Apakah normal jika saat haid ada cairan kental? Apa ini? Di hari kedua berwarna merah pekat, adakah makanan yang mempengaruhi haid? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud, itu terjadi hanya pada wanita. Ya, betul enggak? Nah, betul. Dan ini terjadi kalau seluruh pembuluh-pembuluh rahim itu terisi darah. Kalau tidak terisi darah, maka tidak jadi haid. Kalau darah terlalu penuh berlebih, maka haidnya berlebih. Kalau darah terlalu kurang, maka haidnya menjadi kurang. Kalau darahnya menyumbat, maka haidnya nyeri. Kalau ada gumpalan, maka berarti ada sumbatan darah, ada darah terlalu dingin menggumpal. Obatnya pelancar bisa tadi, karena haid itu cairan lembab, maka bisa menggunakan beberapa bahan obat yang sifatnya rasanya pedas. Makanya orang sering menggunakan kunyit. Kunyit digunakan untuk memperlancar karena pedasnya. Asam digunakan untuk memperbagus kualitas darahnya. Kualitas cairan ya, bukan kualitas darah. Asam digunakan untuk memperbagus kualitas cairan agar tidak terlalu tidak terlalu gampang keluar. Bagi wanita yang haid berlebih, maka kunyit asam bisa menghentikan dan bisa menghilangkan rasa nyeri. Bagi pria, maka tidak gampang keluar. Kan tidak gampang keluar. Menahan agar cairan tidak gampang keluar, itu kunyit asam. Asam itu mempertahan agar cairan itu bagus. Cairan itu bagus. Yang kedua, agar tidak gampang keluar. Pada wanita, agar darah itu bagus, sesuai dengan darah haid. Yang kedua, agar darah itu lancar dan pengeluarannya itu tidak berlebih. Pada pria, agar spermanya itu bagus dan kedua tidak gampang keluar. Ini bagi orang yang kena gangguan ejakulasi dini ya namanya ya. Belum apa-apa udah keluar, belum apa udah keluar, itu kunyit asam juga. Jadi bukan berarti kunyit asam itu karena gambarnya itu wanita langsing, jadi antum minum jadi haid, enggak. Tapi mempertahankan agar sperma bapak itu tidak gampang keluar. Itu kunyit asam. Ya. Dan kunyit asam itu udah diteliti sama Prof. Sidik, apoteker, kerjasama sama Kiranti gitu ya. Beliau mengatakan, alhamdulillah setelah saya meneliti kunyit asam, kurkuminoidnya kunyit asam itu untuk gangguan haid, itu hidup saya pas-pasan. Pas mau beli rumah, ya pas ada duit. 7 anaknya sudah dikasih rumah semua. Bahkan yang masih kuliah itu sudah punya mobil, punya rumah lantai 2. Itu kunyit asam. Kok bisa ya alimah human alimah wa jahilah man jahilah. Yang Allah kasih ilmunya dia tahu. Yang tidak ya tidak. Yang tidak ya gigi jari biasa. Dia dengan kunyit asam itu tanahnya berhektar-hektar. Ke-7 anaknya sudah punya rumah dan punya mobil padahal masih pada mahasiswa. Itu cuman penelitian kunyit dan asam, belum yang lain. Ya. Kalau kita penikmatnya kunyit asam. Jadi ya enggak seperti itu gitu ya. Artinya enggak berhektar-hektar kan, karena penikmat kan dia kan penjual. Dia peneliti. Ya itu tadi, enggak apa-apalah. Biarkan buat mereka. Bagian kita nantilah ya. Kunyit dan asam. Maka buat pria juga bagus. Jangan dikira kemudian buat wanita saja. Makanya ketika kita datang ke suatu tempat, misalkan di toko adanya mau cari minuman susah, badan lagi nggak fit, bolehlah kunyit asam. Jangan lupa karena kunyit asam juga baik buat pria, baik buat wanita. Ya kan, diminum wanita dan diminum pria itu cocok. Pria wanita kemudian minum kunyit asam bersama, bulan madu sudah.
Assalamualaikum. Gimana caranya mengatasi susah tidur yang sudah menaun? Ada yang menyarankan untuk bekam, pijit totok saraf secara rutin untuk melancarkan peredaran darah. Bolehkah pijit totok saraf dan refleksi? Ya boleh, apa enggak? Yang namanya pijit itu manusiawi sekali. Orang kalau pegel itu otomatis gini, betul nggak? Nah itu awalnya cuma begitu. Oh enak juga ternyata ya. Susah tidur. Susah tidur itu biasanya dikarenakan panas jantung berlebih. Susah tidur dikarenakan panas jantung berlebih. Maka obatnya didinginkan. Obatnya didinginkan. Maka biasanya saya kalau ada orang yang susah tidur, biasanya saya kasih brotowali. Ada ibu-ibu jualan tukang jamu, minta aja jamu pahitan. Pagi sore itu untuk obat susah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perinan ya. Niat banget ya. Oh gitu ya. Saya mohon nasihat dan sarannya di keluarga saya ada yang terkena penyakit ayan atau epilepsi. Sebaiknya saya sebagai anggota keluarga harus bagaimana? Bagaimana? Ada beberapa hal. Kejang itu seringnya ya, nggak semua. Itu disebabkan karena panas lembab. Adanya timbunan lembab sehingga menghalangi udara untuk naik ke otak sehingga terjadi kejang. Biasanya kita sering para orang yang di sekitarnya itu menyediakan obat-obatan yang digunakan untuk melunakkan dahak tersebut. Dahak yang menyumbat tersebut. Itu biasanya dengan garam. Tapi kalau biar cepat pakai kecap asin. Soalnya kalau antum garam dulu, seduh dulu, gini dulu, antum kesiram air panas nanti. Bikin kecap asin ketika dia kayak mau kejang diminumkan. Itu nanti dahaknya luruh lagi, nanti insya Allah gak kejang. Ini untuk penjagaannya. Beberapa obat yang digunakan adalah obat penurun panasnya. Ada yang bilang kopi, betul, kopi juga menurunkan panas. Garam juga melunakkan dahaknya. Kurangi makanan-makanan yang berdahak. Ciki-ciki, sosis, kentaki, nugget, cireng, cimol. Ya. Yang berdahak, kurangi yang berdahak. Kalau jualan boleh, tapi kalau ini epilepsi jangan, ini dahak semua dimakan. Jangan kurangi makanan-makanan yang berdahak. Perbanyak makanan buah dan sayur yang menyejukkan. Assalamualaikum, maaf Sinse, jika sarapan pagi bolehkah makan ketupat sayur? Masya Allah. Jika kurang sehat sarapan dengan ketupat sayur, bagaimana kita sarapan? Oh tadi saya belum bahas makan ya, makan pagi ya. Pagi hari jam 5 sampai jam 7 itu tugasnya usus besar digunakan untuk buang air besar. Jam 7 sampai jam 9 itu tugasnya perut untuk membuang air besar. Dia butuh kekuatan itu yang manis. Pas sayur manis gak? Manis? Pedas tapi agak manis lah ya. Boleh lah kalau agak manis. Kemudian yang namanya berlebih itu ada dua. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wa kulu wasrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Itu hadza nisful ayat usulut tib. Separuh ayat ini merupakan pokok dari seluruh ilmu pengobatan. Jadi kita disuruh makan dan minum wala tusrifu, jangan berlebih. Kalimat israf kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang dimaksud dengan israf adalah berlebih. Yang dimaksud berlebih adalah kita memakan semua makanan yang kita suka. Lalu kalau cuma ketupat sayur ya nggak apa-apa lah. Memakan semua makanan yang kita suka. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi mengambil perkataan dari Luqmanul Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya. Yang dimaksud dengan berlebih adalah ketika kita sudah kenyang kita makan lagi. Sudah kenyang makan lagi itu biasanya. Habis makan enaknya apa ya? Ya sudah habis makan kok enaknya apa? Habis makan ya sudah. Kadang-kadang habis makan enaknya apa ini ya? Nah ini yang nggak beres ini jadinya kan. Habis makan enaknya apa? Habis makan ya sudah kan. Apalagi? Ya itu maksudnya. Bahkan Luqmanul Hakim mengatakan dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, sekiranya setelah kita kenyang masih ada makanan, sekiranya makanan tersebut diberikan kepada anjing itu lebih baik daripada kita makan. Kenapa? Hanya akan menjadi penyakit. Ini bukan berarti kita harus cari anjing ini sisanya, bukan. Maksudnya sekiranya
Bahkan sekiranya diberikan kepada binatang, itu pun lebih baik daripada kita makan gitu loh. Kalau sudah kenyang ya sudah. Ya. Terus artinya di sini mengambil juga dalil dari Nabi SAW ketika disuguhi daging dop. Dop itu obat, dop itu stamina, dop itu penguat badan, dop itu bermanfaat, dop itu halal. Tapi kenapa ketika diserahkan kepada Nabi SAW, Nabi menolak? Kenapa? Alasannya dikarenakan beliau tidak terbiasa. Maka jangan memakan makanan yang tidak biasa kita makan. Kalau udah hariannya tiap pagi makan sayur, lanjutkan. Gimana lagi? Udah kebiasaannya. Ya, nah itu begitu. Cuman jangan berlebih. Jadi kadang-kadang kan ketupat sayurnya ada telurnya, ada ayamnya. Salah satu lah, ayamnya buat anaknya, telurnya buat dirinya. Nah itu bagaimana lah ya, jangan semuanya buat antum semua gitu kan. Ya kalau ada, begitulah, jangan banyak-banyak. Assalamualaikum, Sensei, mau tanya tentang diet keto, berpantang karbohidrat. Fatimah, anak Nabi SAW, tangannya sampai, antum tahu sendiri bagaimana kisahnya beliau di dalam mengadoni tepung, artinya dipangan sama mau dibuang. Fatimah ketika ngadoni tepung sampai tangannya kapalan itu, dibuang apa dimakan? Dimakan, boleh berarti? Boleh. Bahkan talbinah pun menjadi obat, bahkan baik buat perut kata Nabi SAW. Ketika Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi SAW kemudian datang ke salah satu sahabiah, kemudian di situ ada kurma, kemudian Nabi SAW mengambil kemudian makan. Ketika Ali mau mengambil kemudian dicegah oleh Nabi SAW. Jangan, kamu jangan makan ini karena kamu baru sakit. Kemudian beliau mengatakan saya ada talbinah, bubur gandum, sejenis bubur gandum. Kemudian ini cocok buat yang terkena gangguan perut. Artinya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi Nabi SAW itu makan seperti makanan kita, makan gandum, makan tepung, gitu ya. Bahkan Fatimah pun demikian. Maka saya katakan tadi, lakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan. Jangan jadi orang yang aneh-aneh. Kenapa? Tubuh kita kan adaptasi terus, adaptasi lagi. Sampai kapan tubuh kita akan adaptasi terus? Dulu zaman trennya vegetarian, ikut vegetarian. Zamannya food combining, ikut food combining. Food combining berubah aliran ke Inggris, ikut food combining Inggris. Kemudian sekarang ada diet, apalagi. Nah, nanti kita kasihan sekali tubuhnya. Ya silakan saja kalau bisa, gak ada masalah. Tetapi pada prinsipnya makanan tepung boleh. Nabi SAW juga makan. Iya kan? Dan kita juga makan tiap hari. Dari kecil juga kita makan. Iya kan? Orang tua kita, kenapa dulu orang tua kita makannya singkong? Ya karena nggak ada nasi. Kan begitu sebenarnya. Nasi pun karbo ya. Iya. Singkong pun karbo ya. Ya silakan makan tepung, nggak ada masalah. Makan nasi nggak ada masalah. Bagaimana mengatasi rasa sedih? Gembira. Betul nggak? Iya, mengatasi rasa sedih dengan gembira. Terus antum pahamkan bahwasanya kalau sedih itu keadaan berubah. Sedih terus, sedih aja, bagus. Dengan sedih keadaan berubah, bagus. Sedih terus. Begitu antum sedih, antum dikasih mobil orang, saya sedih nggak punya mobil, datang orang nih kasih, wah antum sedih aja. Besok lagi saya kok sedih, kayaknya nggak pengen punya tanah 20 hektar. Tiba-tiba orang datang, kamu jangan sedih nih kasih. Antum sedih aja terus. Tapi kalau kesedihan antum tidak merubah sesuatu, antum sedih juga gitu-gitu terus. Bapak mati sedih, nggak hidup lagi. Ibu mati sedih, nggak hidup lagi. Ya sudah, nggak usah sedih. Ngapain sedih? Apa? Doa. Ketika sedih tidak bisa merubah keadaan, maka gantilah dengan doa. Kenapa? Karena sedih hanya melukai tubuh kita sendiri. Tapi kalau mau kayak tadi istrinya security, ya silakan saja. Ya kan? Sebagaimana sebaiknya olahraga bagi kita. Saya Al-Imam Luqai menjelaskan dalam kitabnya Tibbun Nabawi tentang olahraga lengkap, sampai-sampai Luqai mengatakan tidak perlu ya tanda tambahan. Ini olahraga ini, nggak perlu ada tambahan, begitu kata beliau. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kan belum sampai tidur lagi nih. Baru bangun tidur aja baru sampai duha tadi ya. Itu aja singkat saja. Ya, silakan, nggak ada masalah jogging. Ya, dan Ibnu Qayyim menjelaskan
bagaimana cara berolahraga yang bagus. Dan kalau orang sudah mengetahui cara olahraga ini, maka dia tidak butuh tambahan lagi olahraga. Beliau katakan demikian. Ya, udah ada yang bahas belum ya? Kitab Minhajul Qayyim ada pembahasan Zadul Ma'ad, pembahasan tentang olahraga. Masya Allah. Bagaimana nutrisi dan perilaku yang baik untuk keseharian yang bekerja di depan komputer. Makan buah dan sayur, wortel, hindari telur. Karena telur itu biasanya telur hari ini kan, kecuali telur ayam kampung ya, itu biasanya banyak balgomnya sehingga susah menjadi nutrisi, sehingga seharusnya jantung bisa mengirimkan darah ke mata jadi terhambat. Padahal ada berapa? 24 saluran dari jantung ke mata untuk mempertajam pandangan mata. Satu saja aus pandangan kita menjadi kabur. Dan mata itu ada 7 lapis, kata Imam Al-Qayyim disebutkan dalam Miftah dari Sa'adah. Satu saja rusak kita akan buta. Ya. Ada 24 saluran dari jantung, dari kolbu ke mata yang mengatur mata. Makanya setiap kolbu bersedih air mata pasti menetes. Tampak dari mata. Ya. Marah, matanya merah. Itu demikian. Maka obatnya adalah apa-apa yang membuat sejuk dan memberikan nutrisi sehingga darah bisa mengalir ke sana. Ya wortel lah. Tapi hindari makanan-makanan yang berlemak yang bisa menghambat aliran darah ke mata. Ya. Ini pembahasan organ. Pembahasan organ dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali, dari jantung, mata, bagaimana perut, limpa. Perut itu dibagi menjadi 2, ada limpa, ada lambung. Panjang sekali. Bagaimana fungsinya, apa kebutuhannya gitu loh. Apa kebutuhan mata, apa kebutuhan hidung, telinga, lidah, kayak gitu, perut. Assalamualaikum, mohon pencerahannya bagaimana caranya bagi pasangan pasutri, suami istri yang belum memiliki keturunan. Itu tadi kita bicarakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang bagus. Menjaga diri, kesehatan, agar makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh tercerna. Karena sperma itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Khalaqal insana min sulalatin min tin. Ya, berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Makan makanan yang alamiah, kemudian hidup secara alamiah. Ya. Kemudian bagaimana menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah terkena sakit batuk pilek, khususnya untuk anak-anak. Minum madu. Bangun tidur mau tidur 1 sendok teh. Karena madu itu syifa. Di dalam Al-Quran disebutkan ada berapa? 6 kata syifa, salah satunya adalah untuk madu. Assalamualaikum Sinsei, bagaimana dengan metode penyembuhan anggota tubuh dengan cara melukai organ tubuh? Yang lainnya untuk menyembuhkan organ tubuh. K itu bisa mengobati tapi tidak disukai oleh Nabi SAW.